Levi dan juga di sebelah dari Alter Ego ada Coach Navari. Jadi untuk sekarang kita akan langsung menuju ke ban and pick-nya. Oke. Dengan adanya power Kabuki dengan Cloud, maka dari itu ditutup. Wow, dan bahkan Fanny menjadi pilihan ban untuk Alter Ego setelah ada Kadita juga. Yep. Dan bahkan di sini Digi menjadi ban kedua yang dilakukan oleh Aura Fire. Ini kalau kita berkaca sama hero-hero yang digunakan oleh Rasi kemarin, ini akan sangat membahagiakan dirinya dong. Benar, nanti Iya di kan? saat ada Atlas yang mungkin nantinya muncul, Yep. udah akan ada. Cuman masalahnya mungkin bukan cuman dari Alter Ego Esport aja. Mana tahu Aura juga akan melakukan metode yang sama. Jadi Digi sebagai penghalang utama, ya udah lu cabut dulu. Betul, tapi kita bakal mengintip dulu ya dari player head to headnya antara kedua belah gold laner. Memang dari sisi KDA dan juga bahkan Teamfight Participation ini terlihat sangat-sangat timpang perbedaannya ya. Mereka memiliki keunggulan masing-masing. Nino yang selalu pastinya memiliki KDA yang lebih bagus di atas Kabuki. Tapi dengan adanya teamfight yang selalu dibawakan oleh Aura Fire, Kabuki teamfight participationnya masih di atas dari Nino. Hero damage per menit masih dipegang oleh Nino dan juga dari Nino, Turret Objective Gaming. Kita bisa lihat juga perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Ini bedanya hampir 6.000 loh. Hero damage per menitnya Turretnya, juga berarti udah kita lihat lumayan. dari Alter Ego Turretnya, iya. objektif banget. Benar. Ini kalau kita berkaca dari Nino juga ya, untuk beberapa waktu ke belakang Nino sempat tidak dimainkan dulu dari beberapa matchnya. Sampai akhir pertengahan musim ya kalau nggak salah ya, baru Ninonya main ya. Iya kan ya? Pertengahan kurang ya. Iya pertengahan kurang itu Nino baru akhirnya. Kurang tuh Ini apa emang sih? kalau sama cewek itu ada kurang-kurang emang ditawar terus Nanggung memang. ya. Nanggung. Oke sementara untuk sekarang terlihat Valentina diambil tapi dari Aura itu sendiri mengamankan Yves dan juga Glue. Oke, Yves dan Glue. Udah ada 3 hero ungu ya yang sering Ini tim ungu nih. Tim ungu, dua-duanya bahkan tuh ya Iya. dari Valentina sendiri. Karena udah gak ada Varsha untuk menjadi prioritas, tapi ada quote dari Anti-Mage. Rasi adalah jelmaan Oh My Venus. Oh My Venus Indonesia menurut gua. Karena hero dia Estes Digi, power banget. Tapi udah dibuktiin, Atlasnya ini udah akhirnya mungkin akan mematahkan stigma tersebut. Yap, sementara untuk sekarang ini dengan adanya Valentina ya, ini adalah hal yang sangat-sangat baik yang diambil oleh Alter Ego. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat sebelumnya, ya udahlah ini di luar dari Parsha yang emang di-ban gitu ya. Mereka kan sering banget menggunakan Parsha, tapi dengan Valentina kayak begini, dengan metode mungkin nantinya yang mau bermain team fight dengan sisi yang sangat-sangat besar, Valentina udah mereka amanin duluan. Lu sebelah mau ngambil Atlas, lu sebelah mau ngambil ini, itu, apapun lah. Valentina siap untuk mengcopy dan melakukan hal yang sama. Betul. Karena Digi udah nggak ada lagi nih. Udah Iya. free banget nih mereka. Free banget ya, bebas. Tapi dengan adanya Melisa terlebih dahulu yang diamankan, Atlasnya ditutup. Atlasnya Mereka udah ditutup. mulai mungkin melihat juga ya performa dari Atlasnya Rasi di match Yap, sebelumnya. Kacau banget, pastinya nyusahin banget. Maka dari itu dari Aura Fire mereka lebih memilih untuk respect aja dulu nih. Kacau lah pokoknya. Cappuccino cincau. No ya, bukan. Canda Kacau, aja. enggak. Sally Boy kapan kita jalan? Lah ayo. Loh, Loh, kamu Sally Boy, Oh, bukan. kamu Sally Man kayaknya. Udah agak lebih maaf, dewasa. maaf. Ke bawah emosi. Izin ke Kayes dulu ya. Apa? Izin Kayes dulu. Oh iya kakak tadi kan. Sama gue gak ada izin kemana-mana tuh. Oh Bebas gitu. kan? Ayo. Aduh, agak capek ya sebenarnya ya. Kenapa sih? Usaha ul. Usaha terus. Tapi kemarin dengan patch yang udah ada juga ya, Ul, ya. Dengan patch yang udah ada juga itu banyak banget loh. Gue menantikan Freya nongol loh. Freya galak. Kemarin gue ketemu Freya di rank itu buset galak banget serius. Freya Gunner. Galak banget. Galak banget. Tapi kamu mainnya di mana? Pertanyaannya. Iya di Glory. Iya, tapi Aku gak mau sombong kan, tapi kan mainnya udah di Glory. Bling-bling gak minimal? Apa? Bling-bling gak? Bling-bling. 1100 minimal. Ih, aku mah 1099 aku. Nanggung ya. Iya. Tapi kayaknya masih belum muncul sih. Mana tahu kan? Pakito yang Untuk sekarang beberapa season ke belakang itu dulu R7 yang menggunakan Freya Iya. pernah. Mana tahu kan sekarang nongol lagi. mana tahu. Tapi kita akan melihat adanya Matilda yang Iya. ditutup. Ini kayaknya Arlot bukan menjadi pilihan di game ini ya? Tidak, karena Iya kan? tapi sebenarnya dari Alter Ego mereka masih bisa ngambil Harlot loh untuk di area XP. Iya, Alter Ego masih bisa untuk menggunakan Ah. Arlot, ada Pai dengan kekuatan risol dagingnya. Risol daging. Iya Risol kan? bihun. Dia tadi adanya risol daging, Bu. Iya, tapi dia marah kan pengennya Iya, risol dia bihun. requestnya risol bihun. Ah. Oke, ada Kufra. Kufra. Oke, ini Godiva sih yang bakal pakai Kufra.
Walaupun sebenarnya kita sempat juga ngelihat adanya Kufra Jungler ya di Betul. season sebelumnya. Untuk Aura ya. Untuk Aura sendiri. Ngeri memang mereka semua dijadiin jungler. Tapi kita akan melihat dua yang akan langsung diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego. Kalau misalkan kita asumsikan Celiboy yang akan menggunakan Fredrin, berarti butuh satu sosok hero untuk Rasi dan juga Pai. Ini Dan mereka udah punya satu badan kayak begini udah enak banget Fredrin. Cuman Fredrin doang ini juga nggak cukup gitu. Oke, wow ternyata Wow. Fredrinnya berada di XP. area XP. Bahkan sekarang coba lihat. Hihi, ada Florin. ada Florin loh. Memang Rasi menunjukkan bagaimana dia bisa menjadi support sistem yang baik dan benar loh. Betul, the real supporter ya. Yap, Ayo, aku heal. Apalagi ada global presence ya juga yang Yep. dari Florin sendiri nantinya. Tapi dengan perbedaan yang sekarang udah kita lihat yang biasanya Celiboy yang menggunakan Fredrin untuk saat ini. Mereka bakal coba untuk main agresif dengan adanya Hayabusa. Tapi perlu diingat dari Aura, mereka punya Kufra yang pastinya akan sedikit menghambat pergerakan dari Hayabusa tersebut. Tapi last pick yang akan menentukan satu sosok jungler yang mungkin akan diamankan adalah Baxia. Baxia untuk menahan itu semua. Kita tahu Baxia udah kayak punya node tersendiri dalam tubuhnya loh. Yep. Dengan adanya lagi support system kayak begini, dengan adanya healing-healingan lagi, tapi Aura hanya mendapatkan 16% saja. Tapi tetap adalah kemungkinan. 16% tetap angka, tetap chance juga. Ini bakal bisa jadi game siapapun. Tapi kalau misalkan udah ngelihat dari segi draft ban and pick-nya, ini mereka bermain cukup nyaman ya. Yep. Karena kemarin kita udah ngelihat sesuatu yang cukup out of the box dari Aura Fire sendiri dengan Ray Johnson jungler. Tapi masih kurang efektif. Yap. Oke, kalau begitu untuk sekarang kita akan bersiap menuju ke match ketiga di hari ini. Di game yang pertama, akankah Aura Fire bisa mengamankan poinnya, menghalangi jalan dari Alter Ego, atau Alter Ego lah yang akan mengamankan poin penuh untuk bisa melanjutkan ke babak playoff. Yap, karena tinggal satu langkah lagi ya untuk Alter Ego. Tapi sebelum itu untuk malam minggu, MPL Arena boleh minta suaranya? Ya ampun, ini yang cewek-cewek lebih bersemangat ya. Ih, parah banget cewek-cewek. Hey. Ini fans seru. Rame banget loh. Rame banget, luar biasa loh kalian. Di belakang kita teriakannya luar biasa nih. Iya, gimana nggak selalu ada ya nih. Nyarilah pacar kayak Aura Fams ini loh. Dalam keadaan apapun pasti selalu disupport. Tapi kembali kepada gamenya untuk early phase, kita masih melihat adanya game yang cukup safe aja dari kedua belah tim. Gak ada yang terlalu agresif, gak ada yang terlalu langsung crossing ke arah jungle satu sama lain. Mereka coba untuk ngamanin farmingan masing-masing dulu untuk menambah goldnya dulu. Apalagi goldnya ini kolaborasi spesial dengan MPL Indonesia season 11 dari UBS. Ih, memang selalu halus dan lembut masuknya. Luar biasa Aul. Jadi kalian yang emang ingin investasi dan juga gaya banget ya, UBS Gold udahlah. Pilihan yang paling terbaik itu. Betul, tapi di arah top lane, kalau kita bisa melihat di sini Nino nggak di babysit sama Rasi karena pressure yang diberikan oleh Aura Fire membuat dari Ninonya agak sedikit terhambat, dipaksa untuk mundur terlebih dahulu dan tidak bisa terlalu maju pastinya. Mereka coba untuk ya udah farming dulu, main santai dulu, dapetin power spike-nya. Tapi Godiva membantu secepat-cepatnya untuk Kabuki dapetin leveling tersebut. Yap, Nino sendirian aja berada di laning yang dia milikin, sementara Florin dari kejauhan sudah melihat. Akankah dia bisa memberikan bantuan dengan sangat-sangat nyaman atau mau balik lagi, tapi ternyata Rasi lebih memilih balik. Balik dulu Masih ya. aman sepertinya. Untuk pergerakan dari Nino, dia bisa ditinggal sendirian dan mereka mulai berkumpul lagi di area tengah. Bahkan kali ini ada 3 player berkumpul bersamaan. 1 detik lagi. Turtle Camp presented by Samsung Galaxy A34 dan juga mereka semua sudah ready untuk bisa melakukan sebuah team fight di area tersebut. Tapi Quad Shadow-nya balik ke bagian belakang malah ketabrak Godiva dan juga ada Hai di area tersebut. Pai untuk kali ini juga udah mulai ada untuk memberikan bantuannya. Hanya saja mereka semua masih terjebak di dalam satu real one manipulation. Godiva berhasil mundur ke bagian belakang tapi mereka masih melanjutkan pertempurannya dan Pai menjadi korban kedua dan Turtle harusnya menjadi milik dari Aura. Early yang bisa dimanfaatin sama Aura Fire. Mereka ngusir mundur tapi Udil bisa ngebalesin dengan adanya road manipulation imitasi. Tapi nampaknya itu belum cukup untuk bisa membuat Aura Fire terusir dari Turtle Pit tersebut. Sehingga Turtle yang pertama bisa diamankan oleh Aura Fire tanpa adanya contest retribution. Karena Celiboy-nya down. Edric versus everybody, Choji. Edric Choji versus everybody.
Hehe, sabar teman-teman ya. Ya Allah, gue boleh izin gak sih? Gak boleh. Boleh izin kabur, kenapa sih? Jadi buat teman-teman santai. Santai. Selamat bermalam minggu buat kau yang selalu kurindu, tapi gue cuman pengen lu tahu ini sangat membelenggu. Waduh, malam minggu tapi tidak kelabu ya. Kenapa? Karena pastinya ada Grab yang bisa kalian serbu. Yap. Karena ada menangkan skin MLBB dengan order Grab. Diskon sampai dengan 90%. 90% kurang apa lagi? Hah? Nikmat mana lagi Kurang yang kau distai? 10%. Bu gratis bu jatuhnya. Formatnya jadi nggak diskon dan sekarang coba lihat Udil yang mengamankan MU ya langsung aja reward manipulation tapi Vesagar walaupun udah harus membuka reward manipulationnya dengan absorb damage tambahan dengan absorb yang bisa membuat dirinya jauh lebih kuat itu pun tidak bisa membendung damage yang masuk dari Sally Boy dan juga Tyrant Dance-nya. Connect karena Rasi dan Rasi pun terjebak sendirian di area tersebut. Pertukaran antara kedua belah dari Roamer dan juga mid laner Aura Fire mereka bisa dapetin keunggulan tersebut di mana Ninonya bener-bener di-press abis-abisan. Apalagi power dari match up lane di area gold lane. Summoner, Muddles yang dimiliki oleh Kabuki. Dia punya teritori nyaman sendiri dan bahkan high-nya ini benar-benar udah langsung saja flanking dari arah belakang. Yap, sementara Nino untuk sekarang masih kalah dari sisi jarak tapi kita tidak tahu nantinya akan seperti apa. Rasi udah fokus untuk memberikan bantuan dan sekarang mereka semuanya siap untuk menggunakan emot-emotnya. Ya ini lagi mikir dulu nih, gue mau ngasih emot yang mana. Aku lagi suka emot yang Jujutsu Kaisen. Ih, kamu yang mana? Yang hai. Hai, Tapi Sally Boy ternyata dapetin purple buff dari hai sendiri di sini. Tapi Vesagar membuka reward manipulation. Nampaknya tapi harus ditutup sesegera mungkin. Ini Sally Boy coba dia berusaha untuk menggocek loh. Akankah langsung dinaikin tapi Sally Boy sepertinya masih bisakah dia kabur dari tersebut. Dan benar saja udah langsung solo kill aja dari Fluffy. Yap, dan karena Fluffy-nya langsung nge-grab ke arah Sally Boy di altar turret. Sehingga ada bantuan damage yang cukup sakit pastinya. Membuat Sally Boy harus down untuk kedua kalinya setelah dia dapetin purple buff dari high-nya sendiri. Yap. Hilangnya Sally Boy ini membuat dari Aura Fire mereka free banget untuk take over dari Turtle yang kedua. Turtle kedua berhasil untuk diamankan tanpa adanya kontes dan bahkan Alter Turret di arah top lane, Alter Ego mereka udah mulai di pressure oleh Aura Fire. Sementara itu untuk sekarang dari Wehe itu connect lagi bagus banget loh dan pertempurannya kembali pecah. Sedikit lagi yang tersisa Sally Boy tidak bisa melakukan banyak hal dan dirinya pun langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Aura Fire mulai menunjukkan apinya kembali. Yap, 3.700 net worth yang diunggulkan di menit yang kelima itu bagus banget dan bahkan Rasi. Wow, Rasi langsung dinaikkan begitu saja tapi Fluffy masih punya kesempatan untuk kabur loh tapi di tengah. Ada ruang yang dibentuk oleh mereka untuk bisa mendapatkan outer turret-nya, Ul. Ini mahal banget sih dan bahkan lihat real manipulation dibuka untuk membuat Alter Ego nggak berani maju lagi tapi nampaknya Fluffy ada flicker makanya dia pede dan itu adalah sebuah pancingan. Kalau tuh sekarang Udil sedikit lagi tapi Udil masih berhasil kabur dari tersebut. Bye. Efek tahunnya nggak kena karena siapapun. Hai langsung putar arah untungnya pakai power steering tapi ternyata ada Sally Boy. Satu hit terakhir ninjanya dipukul pakai velg. Hilang langsung di situ. Benjol ya. Karena tadi ada shadow kill yang terbuka, tapi terbagi damage-nya apalagi yang kena adalah Fluffy dan Hai. Itu hero yang pastinya punya sustainability yang besar, sehingga damage dari Sally Boy yang dalam keadaan under ini nggak optimal. Sedangkan lihat di bottom lane. Itu dia. Kabuki dikit lagi loh, mana ini akan sangat berbahaya untuk diri loh. Dia sangat dependen juga dengan mana, tapi Hai sedikit lagi Petrisia dan Hai yang berhasil langsung dihancurkan. Tapi Udil mau pergi ke arah mana, ditabokin. Langsung saja dinaikin arusnya, tapi terjadi pertempuran lagi di tempat yang berbeda di mana belum itu langsung dikeluarkan. Florina udah berhasil untuk memberikan hitnya dan juga sebuah supportnya terhadap Nino hingga Nino pede banget maju ke bagian depan tapi dihujanin dengan begitu banyak damage dan Nino pun masih berhasil selamat bahkan Fluffy-nya sendirian. Triple kill looking for media, bisakah dia mendapatkan media? Karena satu hitnya, masih dikejar ke bagian depan Fluffy dan bala untuk kali ini Baila yang mendapatkan tapi Rasi tertinggal sendirian dan Belisa Kabuki membalaskan keadaannya. Terlalu memaksa. Mereka maju, sedangkan teman-teman dari Aura Fire udah spawn kembali sehingga dalam HP yang full memukul mundur kembali sehingga adanya kompensasi yang harus dibayarkan oleh Alter Ego. Hilangnya dua player dari Alter Ego membuat kembali perfect turtle untuk Aura Fire. Dan turtle slain by Samsung Galaxy A32. Ini boleh-boleh sih. Perfect turtle.
Mereka dari tadi inisiasinya bagus banget, invasi di beberapa tempat. Mereka memang sempat ada beberapa yang ke pick off, tapi ternyata mereka bisa ngebalikin lagi, malah mereka yang dapat ruang. Walaupun ada triple kill yang bisa didapatkan oleh Nino ya, tapi kan jatuhnya ini juga individual jadinya. Iya. Sementara di tempat yang berbeda, coba lihat lagi ada sebuah gebrakan lagi yang akan dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Alter Ego. Udah ada Speedy Lightway langsung dikeluarkan oleh Nino, terlihat di situ untuk ultimate-nya udah dia keluarkan. Yap, dan banyak banget resource yang udah keluar pastinya. Kita bisa lihat dari gold differences by UBS Gold yang memang dipegang oleh Aura Fire sedari early. Dan harus bisa dipertahankan sampai nanti kalau di drag late game ini bakal bahaya banget. Yap, itu what? Oke, Tyrant Revenge, Tyrant Red Flicker, connect semuanya. Godivanya menghilang tapi Pai dengan kekuatan Resolve dagingnya masih selamat dan kembali lagi menuju ke arah Tapi base-nya. pertukarannya gak worth it. Iya, Bu. Dari gold laner ditukarkan dengan adanya satu sosok roamer. Inisiasi yang dilakukan oleh Godiva. Inilah jawaban kenapa ban dari ke arah Digi. Karena kalau ada Digi, inisiasi yang dilakukan oleh Godiva bakal Dia kan bisa ke-cancel semuanya bisa kan. dinetralisir. Dan tanpa adanya yang bisa mengimun dan juga menetralkan hal tersebut, inisiasi demi inisiasi yang dilakukan oleh Godiva terlihat sangat-sangat on point. Yap. Oke, Fluffy memasang badannya terus-terusan ke bagian depan guna untuk memancing ya. Setidaknya dengan beberapa source skill yang keluar, dia akan sangat-sangat senang sekali apabila dia bisa mengkalkulasikan itu semua hingga dirinya masih tetap bisa selamat. Melissa mulai maju, Maya Sonyu udah mulai connect, coba lihat Pai. Lembut banget jatuhnya. Itu beberapa second doang lo hilang. Bener, dan apalagi damage per second dari Kabuki, ini udah bakal ngebuat dari Pai-nya pasti bocor halus. Yep. Dan apalagi, di sini Pai harus menunggu 12 detik sambil beli item dan voucher di dunia games, apalagi dapat Waduh. kuota 3 giga. Dia lagi nunggu tuh, lagi top up dulu dia. Ini aku harus belajar banyak sama Aul, luar biasa. Tapi Hai di bawah sendirian loh Hai. Dengan ada Speedy Lightning juga, tapi di bagian belakang ada sebuah aksi sandwich yang akan dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Aura Fire dan juga ada Bloom yang langsung dikeluarkan. Tapi Hai terjebak sendirian, Hai-nya pun langsung menghilang. Sementara untuk Facehagernya juga masih ada di area tersebut. Walaupun untuk real one manipulation-nya ke arah yang tidak seharusnya. Tapi Rasi dan juga Udil beserta dengan Sally Boy semuanya pergi dari area tersebut. Untuk Melissa di bagian bawah ada satu Mayas on You-nya dikeluarkan namun masih belum menemukan siapapun. Itu pergerakan yang berani banget sih dari Nino, dia flicker untuk ngejar high-nya, apalagi di area samping kiri dan kanannya ini banyak banget teman-teman dari Aura Fire yang akhirnya bisa nge-punish balik dari Nino-nya. Walaupun di sini bahkan sebenarnya high nggak pakai point shutdown. Dan itu kayak sesuatu yang berani banget sih dari Nino. Tapi kita lihat Fluffy yang selalu benar-benar menghadirkan dirinya di lini paling depan Aura Fire. Membuat dari Alter Ego bahkan dia nggak bisa untuk jump in ke arah backline. Ini kenceng banget, coba lihat itu damage-nya apaan ya. Udah snowball banget. Aku kalau pakai Melissa jatuhnya kayak Meliot jadi meleot gitu. Kalau Melissa Lembut kan banget. yang dilempar kan jarum ya, Iya. yang dilempar bihun. Lembek. Gak pernah aku lihat Melissa aku sekeras ini loh. Belajarlah dari Kabuki, lihat bahkan Kabuki di sini belum down sama sekali loh. Ih, Positioning dan backupan yang matang juga membuat dari Kabuki ini snowball banget, dan damage dealernya memang diandalkan dari Kabuki, dan nantinya di saat Kabukinya down ini bakal menjadi ancaman besar sih. ini Kabuki sekarang udah punya WON lagi. Ya. Tapi kalian udah punya belum tiket untuk babak grand Perang, final? perang. Playoff ya. Nih perang nih, langsung perang aja. Kenapa? Karena untuk sekarang beberapa saat lagi juga harusnya akan terjadi sebuah peperangan guna untuk bisa mendapatkan satu best dari bagian atas. Real manipulation, ada Tyrant Reaper, lompat ke bagian depan. Belum ada Tyrant Dash yang masih ditanduk itu Pai-nya. saja. Tapi Pai sedikit lagi ya bisa. Tapi untungnya masih ada Bloom yang dikeluarkan oleh Flori. Tapi Godiva harus melakukan flickernya dan dia masih selamat. Hanya saja Godiva untuk menghilang, tapi Sally Boy di tempat yang berbeda. What are you doing? Solo kill. Pick off aja. Solo dari Bayuan antara jungler, assassin dan juga tank. Tapi Itu coba lihat Fluffy-nya di bagian depan, deres banget, SP-nya menghilang, tapi Fluffy masih berhasil selamat. Hanya ada satu buah apel kecil tersisa. Itulah yang tersisa dari tubuhnya. dan bahkan dia masih bisa ciptain space juga untuk teman-teman Aura Fire ngancurin satu base turret di area top lane. Tapi in game equipment by Dunia Games bisa kita intip juga gimana damage dari Kabuki terdeliver sangat maksimal, 9.900. Damage dari attack speed, corrosion, Demon Hunter Sword, Golden Staff, dan bahkan dia secure dirinya dengan adanya satu buah Wind of Nature. Ini lihat, dia snowball sendirian, ini menjadi ujung tombak damage dealer tertinggi dari Aura Fire. pastinya. Fluffy nahan badan dulu, Pai nggak bisa terlalu lama untuk berada di depan karena dari tadi nih ya, benar-benar terlihat di saat dia nahan badan di depan ini kenceng banget hilang HP-nya Ul. Kenceng banget, udah terlalu gimana ya, untuk Melissanya udah terlalu jauh jaraknya. Melissanya udah sangat-sangat
tinggal satu item lagi dia Iya, full item loh. dibahagiakan dari tadi loh. Ini belum full item malah Melisanya. Iya. Ya kan? Dan kita akan melihat ya kebahagiaan tersebut akan berlangsung lama atau tidak. Akan Karena happy ending atau enggak? betul, karena Aura Fire mereka harus bisa mempertahankan keunggulan mereka yang udah didapetin. Yap. Karena kalau misalkan nanti Kabukinya down, gak ada damage dealer lagi. Kalau ngeliat dari build yang dibuat oleh Facehugger, dia lebih ke utility. Dia bikin brute force armor tadi. Sehingga nantinya damage-nya gak terlalu besar. Yap. Dan damage akan mengandalkan dari Kabuki itu. Dan Nah. itu PR-nya, di saat Kabukinya nantinya down, itu bakal bisa dibalikin sih. Ini masalahnya untuk ke bagian belakang juga nggak ada kan. Emang bener-bener nggak ada. Tapi ada satu skill real world manipulation yang bisa menjangkau dari Melissa. Iya. Itulah yang hanya bisa dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Dan sekarang Flavinya sendirian menghadapi 4 player loh. Pede aja, berubahlah dia sudah. Flavi mencari informasi ke bagian depan. Mencoba untuk mengandangi beberapa pemain dari Alter Ego Esport untuk tidak bergerak ke area dari Lord loh Ul. Yap, itu benar-benar di buying time lagi dan lagi ya. Fluffy selalu bisa ciptain space dan ruang untuk bisa teman-teman dari Aura Fire mengeksekusi entahlah itu Turtle maupun Lord. Dan sekarang Lord yang sudah berhasil diamankan oleh Aura Fire, ini akan menjadi satu pressure lagi dan lagi yang harus dihadapi oleh Alter Ego. Yep. Mampukah mereka bisa mendefense? Karena Udil di sini harus nge-copy ke arah high ground defendernya. Benar. Karena itulah yang bisa menjangkau dari Melissa. Yap. Terjebak dia, terkena efek Immobile juga stun. Tapi Fluffy pede banget. Padahal ada Nino loh yang notabene Iya. adalah tank killer. Masalahnya kalau Nino sekarang buka dari satu speedy like yang dia milikin, pasti ada interval dari cooldownnya kan. Iya. Nah Lord di sana udah jalan tuh Ul. Yap. Dan ini yang tadi aku sebut juga, Facehugger memang lebih ke arah utility. Dia setelah adanya Ice Queen One ke arah Brute Force dan item selanjutnya menuju ke arah Glowing One mungkin. Tapi Sally Boy nampaknya terjebak. Wah, Sally Boy langsung dicuekin begitu saja. Mereka punya satu objektif yang jauh lebih besar dan waktunya. Aura Fire akankah kali ini dari Alter Ego Esport langsung terganyang begitu saja. Di mana untuk Kabuki masih terfokus untuk bisa mendapatkan satu best dari di bagian tengahnya saja. Flavinya sendirian pede banget. Masih stay di area tersebut tapi belum ada yang tumbang. Dengan satu wave minion ini mereka mendapatkan satu best lagi yang ada di bagian tengah. Dan mereka pun mundur teratur Ul. Yap, mereka juga khawatir ya bahwa dari base yang dimiliki oleh Alter Ego ini nggak ada Sally Boy nih. Ini kemana Sally Boy-nya? Dan ternyata masih coba untuk dapetin ruang farming juga dengan crossing ke arah purple buff yang dimiliki oleh Hai. Udil secure dirinya dengan adanya satu buah Winter Trancheon. Belum tumbang sama sekali dari teman-teman Alter Ego Udilnya sendiri. Dan kita bisa lihat gimana caranya Udil bisa nge-copy ke arah road manipulation terus menerus. Dan itu yang akhirnya membuat team fight-nya agak sedikit lebih sulit. Yap. Yang benar-benar yang diinginkan oleh Aura Fire itu ya udah kita mau main cepet tapi high ground defendernya dari Alter Ego juga cukup sulit untuk ditembus. Benar, sementara sekarang Facehugger yang ada di bagian belakang kan, Udil resikonya gede banget loh untuk maju agar bisa mengamankan MU-nya aja. Betul. Iya kan? Sementara yang menghalangi itu semua menjadi tembok utama adalah Fluffy dari tadi. Yang dia tembokin gak cuma satu orang, tapi satu tim. Bener. Satu tim 5 yang dia orang ya. tembokin. Jadi untuk bisa nyampe ke Facehugger untuk bisa diambil oleh Udil, dia harus melewati Fluffy dulu nih sendirian tuh. Coba lihat pede banget berubah lagi. Aku pede, aku menjadi bulir-bulir kecil yang sangat lucu. Tapi dia sekarang langsung naik aja ke atas tubuh dari Pai. Hanya saja mereka terlalu memaksakan karena belum ada begitu banyak damage yang hadir di area tersebut. Weh. Tapi nge-trigger loh. Nge-trigger, Tadi belumnya ada- keluar. Iya, belumnya keluar dari Rasi. Dan bahkan di sini Fluffy-nya nggak tumbang. Dia punya kalkulasi yang matang dan Bagus komunikasi banget. yang baik. Oke, kita coba untuk nge-grab tadi satu kan HP-nya nambah lagi. Iya, Dan kaget di kita. belakang di follow up oleh Facehugger. Dan akhirnya flicker untuk mundur. Tidak ada yang tumbang sama sekali. Sally Boy split push mungkin adalah jawaban yang mungkin bisa dilakukan juga ya untuk Alter Ego. Bisa dapetin objektif mirroring setidaknya. Tapi Lord yang ketiga Ya. sekarang sudah muncul. Ini sulit banget Sally Boy, sekarang ada satu wave minion. Dia mau ulti pun ini nggak bakal langsung kelar juga high-nya. Dan sekarang barusan dia tadi nggak menggunakan Quad Shadow-nya sengaja. Oh. Guna baru untuk Sally Boy pun hilang lagi. Tapi Lordnya Lordnya di tempat yang berbeda. Lordnya pun gak bakal bisa digapai oleh pemain dari Alter Ego. Iya, Point retribution mereka udah menghilang di satu sisi. Damage masih under sejauh ini. Sulit. mereka coba untuk setup duluan ya. Karena tadi mungkin Sally Boy yang ngasih informasi bahwa ada 3 player tadi di arah top lane. Yep. Mereka mau setup duluan. Walaupun down tapi setidaknya dapetin ke arah Lordnya. Tapi Lord tanpa adanya contest retribution bisa didapatkan kembali secara gratis untuk Aura Fire. 10.000 hampir network yang diunggulkan selama 17 menit ini. Dan bahkan itu bisa dipertahankan oleh Aura Fire nih.
Walaupun sebenarnya sulit banget untuk nembus pertahanan dari Alter Ego sendiri. Karena di sosok depan sudah pasti ada Pai dan juga ini sokongan heal dari Rasi dengan Bloomnya. Apalagi Udil yang selalu again and again kita mention. Dia juga nge-copy ke arah real manipulation. Sehingga akhirnya high ground defense-nya juga cukup kuat. Waduh, itu tadi ada satu camp di bawah tuh agak hilang fokus juga saya tadi, Bu. Fokus. Dan sekarang waktunya coba lihat Fluffy. Sedikit lagi Epitrisa siap untuk langsung nge-grab siapapun itu. Tyler Revive, Tyler Raja. Connect dan pertempurannya pun terjadi. It's time to Kajang. Akankah Alter Ego-nya bisa bertahan di area tersebut? Karena dari Melissa yang tidak tersentuh sama sekali. Dan Aura Fire. Game pertama untuk mereka. Aura Fire. Mereka bangkit dan apinya mulai menyala. Dengan dukungan para fans juga yang hadir di sini. Snowballing yang didapetin oleh Kabuki menjadi damage dealer terbesar dan space yang selalu diciptakan dari Fluffy membuat Aura Fire sudah mulai kembali back on the track. Dan Alter Ego mereka harus kehilangan game yang pertama setelah pressure yang besar mereka dapatkan. Hal yang sangat baik mereka pertontonkan dari Aura Fire, benar-benar bisa dibilang ini hampir banget one sided loh. Yap. Benar-benar hampir banget one sided. Seliboy